Ya, kemudian hadis yang terakhir dalam di kajian kita di kesempatan malam hari ini, hadis panjang, cerita panjang yang bisa kita ambil pelajarannya seputar interaksi pergaulan suami istri dan bagaimanakah membangun relasi hubungan yang harmonis penuh bahagia antara suami dan istri. Dari Muhammad ibn Qais ibn Makhramah ibn Al-Muttalib beliau mengatakan Ibunda Aisyah bercerita. Maukah aku ceritakan kepadaku tentang kasus antara aku dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kami katakan kami mau. Maka Ibunda Aisyah kemudian cerita agak panjang. Tatkala malam giliranku, malam di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di malam itu di rumahku. Maka inqalaba Nabi pulang masuk ke rumah dan Nabi meletakkan ridaknya. Nabi mencantolkan ya, ridak pakaian atasan, kainnya beliau letakkan di satu tempat. Kemudian beliau lepas sandalnya, kemudian beliau letakkan dua sandalnya tidak jauh dari kakinya. Kemudian beliau hamparkan ujung izarnya, kain bawahannya, dihamparkan pada di atas kasur. Kemudian Nabi berbaring. Falam yalbath, maka tak lama setelah itu kecuali Nabi menyangka aku sudah tidur. Setelah pada saat Nabi menyangka aku tidur, padahal Ibunda Aisyah belum tidur. Nabi menyangka kalau Ibunda Aisyah tidur. Dan di sini kita jumpai pelajaran dalam bab akidah, Nabi itu tidak tahu hal yang gaib. Ya, Nabi tidak tahu hal yang gaib. Ini orang merem ini tidur ataukah cuma merem-merem, Nabi tidak tahu. Ibunda Aisyah sepertinya merem ya, dikira tidur. Padahal Ibunda Aisyah belum tidur, cuma merem-merem saja, pura-pura tidur. Nabi tidak tahu hal yang gaib. Jika ini sesuatu yang ada di depan mata beliau, dan beliau tidak tahu sangat pasti, gimana dengan apa yang terjadi di daerah sana? Gimana dengan apa yang terjadi di masa depan yang belum terjadi? Karena Nabi tentu lebih lagi tidak tahu. Maka ketika Nabi merasa aku sudah tidur, Nabi ambil ridaknya pelan-pelan, Nabi pakai sandalnya pelan-pelan, Nabi buka pintu pelan-pelan, kemudian Nabi keluar. Kemudian kemudian Nabi tutup pintu pelan-pelan. Karena Ibunda Aisyah itu belum tidur, maka mulailah aku memakai pakaianku, long dressku, aku pakai khimarku, kerudungku, kemudian aku tutupi kemudian wajahku dengan izarku, dengan kain. Kemudian aku pun keluar rumah membuntuti Nabi. Ternyata Nabi pergi ke Baqi. Ternyata Nabi pergi ke Baqi dan itu pemakaman, kuburan. Ternyata Nabi di sana cuma berdiri dan berdiri yang lama, mengangkat tangannya, berdoa sampai 3 kali. Sekali kemudian diturunkan, angkat tangan lagi doa, dan diturunkan sampai 3 kali. Setelah selesai, Nabi balik kanan pulang. Maka melihat Nabi ternyata balik kanan pulang, aku pun balik kanan. Kemudian di kegelapan aku pun jalan cepat. Ya, Nabi jalan cepat, aku jalan lebih cepat. Nah, kemudian Nabi sudah sampai ke arah rumah, aku pun segera kemudian tiba di rumah. Ringkasnya, aku lebih cepat daripada Nabi sehingga aku masuk duluan ke dalam rumah. Setelah aku masuk, kemudian Nabi baru masuk. Selisihnya tidak jauh. Begitu aku masuk berbaring, Nabi masuk. Maka Nabi kemudian mengatakan, karena Nabi tadi lihat sosok-sosok hitam di depan beliau, tidak ada penerangan ketika itu. Nabi lihat ada sosok hitam bergerak, tentu lihat. Maka Nabi mengatakan, malaki, ada apa? Ada apa? Wahai Aisyah. Maka Ibunda Aisyah mengatakan, la syai'an, tidak ada apa-apa. Maka Nabi kemudian mengancam, ngasih warning. Ceritakan kepadaku atau Allah yang akan ngasih wahyu menceritakan apa sebenarnya yang terjadi.
Ya, maka Nabi pun dengan dirinya belum tidak tahu hal yang gaib. Yang Nabi katakan, ceritakan kepadaku atau Allah yang akan cerita kepadaku tentang apa yang terjadi. Yaitu lewat wahyu. Kalau tidak ada wahyu, Nabi tidak tahu sebenarnya ada apa tadi itu. Ya, maka akhirnya Ibunda Aisyah cerita tadi itu begini-begini. Ya, pikirannya sudah macam-macam, jangan-jangan Nabi ke rumah istri yang lainnya. Ya, ternyata ke kuburan. Ini pikirannya sudah ke istri yang lain. Nah, ternyata ke kuburan. Maka kemudian Nabi mengatakan, berarti engkau adalah hitam-hitam yang kulihat di depanku. Nah, Ibunda Aisyah jujur mengatakan, betul, ya, itu aku tadi. Ya, kemudian Nabi SAW menepuk dadaku, yang itu cukup bikin aku sakit. Nah, ditepuk sama Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah engkau punya sangkaan bahasanya Allah dan Rasulnya zalim kepadamu? Ya. Artinya hak malam ini malah giliranmu. Kalau pergi ke rumah istri yang lain namanya zalim. Nah, apakah kemudian engkau punya sangkaan Allah dan Rasulnya zalim terhadap hakmu? Nah, maka Ibunda Aisyah kemudian mengatakan, ya manusia itu seberapapun dia menyembunyikan, ya Allah mengetahuinya. Nah, maka kemudian Nabi cerita kenapa pergi ke Baqi. Sunya Jibril Atani datang kepadaku. Hina ra'aiti ketika melihatmu. Fanadani Jibril kemudian memanggilku, maka aku pun bersembunyi darimu. Aku datangi panggilan Jibril, aku pun bersembunyi darimu. Walam yakun yadkhulu alaiki. Dan Jibril itu tidak mau masuk ke rumahmu, ke rumah Aisyah. Waqad wada'ti thiyabaki dalam keadaan engkau berpakaian biasa di rumah. Maka Jibril datang kemudian melihat Ibunda Aisyah, Nabi ke rumah, maka cuma Nabi dipanggil. Nabi dipanggil, Jibril tidak mau masuk kalau Ibunda Aisyah dalam keadaan pakai pakaian biasa di rumah. Wa dzanantu an qad oqatti dan aku mengira engkau sudah tidur. Dan lihat kalimat yang indah yang sepatutnya dicamkan oleh para suami. Wa dzanantu anqad oqatti fakarihtu an uqidhaki. Aku menyangka engkau sudah tidur dan aku tidak ingin membangunkanmu. Dan aku tidak ingin membangunkanmu. Itu prinsip suami yang Nabi ajarkan. Istri sudah terlelap tidur, yaitu kalau bisa bukan satu hal yang urgen, bukan satu hal yang gawat, jangan ganggu istirahat istri. Jangan ganggu istirahat istri. Apalagi cuma untuk hal-hal yang sepele. Istri kemudian udah lelap tidur, pas ngorok, dibangunkan, cuma suruh bikinkan teh misalnya. Padahal bikin teh sendiri bisa. Kalau males ya tinggal cari teh di angkringan atau di mana. Maka Nabi SAW itu punya prinsip dalam hubungan beliau dengan istrinya. Aku menyangka engkau tidur. Dan aku tidak suka, aku tidak ingin membangunkanmu. Itu betapa bahagianya seorang istri yang punya suami semacam ini, Pak ya. Itu bahagia sekali. Sudah terlelap tidur, suaminya tidak akan bangun, nggak akan mengganggu. Kecuali hal-hal yang gawat, mungkin mau dicek sholatnya, ini sudah tidur, sudah sholat isya atau belum. Adapun yang lainnya, masalah yang lainnya kalau bisa selesaikan sendiri. Ya, maka prinsip Nabi yang Nabi contohkan kepada kita para suami. Aku sangka engkau sudah tidur dan aku tidak suka, aku tidak ingin membangunkanmu. Ya. Kemudian kenapa kemudian Nabi mengendap-endap tidak ingin membangun? Apa tujuan Nabi mengendap-endap? Tadi tidak ingin membangunkan Ibunda Aisyah, kemudian ditambah wa khasyitu antas tauhishi, dan aku tidak ingin engkau merasa takut karena malam-malam ditinggal sendiri. Kalau bangun kemudian di tengah malam, kemudian ditinggal pergi sendiri, ya normalnya perempuan jadi takut.
Maka Nabi mengatakan, saya tidak ingin engkau bangun dan saya tidak ingin membuatmu tidak nyaman karena tengah-tengah malam ditinggal sendirian. Satu akhlak mulia yang luar biasa. Fakal, ternyata panggilan Jibril setelah Nabi keluar rumah untuk nemui Jibril dengan mengendap-endap tadi, ternyata Jibril mau menyampaikan, sesungguhnya Tuhan mau memerintahkanmu untuk pergi ke Baqi' dan doakanlah ampunan untuk mereka. Maka itu yang menyebabkan Nabi keluar, itu mau memenuhi panggilan Jibril. Karena Jibril nggak mau masuk, Ibunda Aisyah sudah di rumah, pakaiannya pakaian rumah. Gitu. Namun Nabi tidak ingin membangunkan istrinya dan Nabi tidak ingin istrinya melek dalam keadaan sendirian di tengah malam. Nanti kemudian tidak nyaman, ketakutan, maka Nabi mengendap-endap. Cuma untuk mendatangi Jibril, ternyata Jibril menyampaikan ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke Baqi'. Nah, ini di sini kemudian jadi Nabi kemudian cerita tadi sebenarnya apa yang terjadi. Dan di sini kemudian kita jumpai Ibunda Aisyah yang cerdas. Mengalihkan suasana. Ini kan suasananya suasana mau ribut ini. Suasananya kan suasana mau ribut. Dituduh khianat, dituduh, disangka mau kemudian ke rumah istri yang lain. Maka Ibunda Aisyah itu cerdas. Dengan mengatakan kemudian aku tanyakan kepada Nabi, kaifa aqulu lahum ya Rasulullah, wahai Rasul, ajarilah aku bacaan apa yang aku baca kalau aku ziarah kubur. Maka supaya kemudian tidak usah keterusan bahas yang tadi, topiknya ganti. Bunda Aisyah cerdas sekali supaya nggak berlanjut kembali ke topik semula, dijauhkan dari topik ribut. Maka pertanyaan Ibunda Aisyah kepada Nabi, setelah Nabi cerita kalau disuruh oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk ziarah ke Baqi', maka Ibunda Aisyah bertanya, apa yang perlu saya baca, bacaan apa yang dituntunkan kalau saya pergi ziarah kubur. Kemudian Nabi ngajari bacaan salam ketika berkunjung ke makam Baqi'. Maka hadis ini menunjukkan cerdasnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimanakah beliau mampu secara cerdas untuk selamat dari disalah-salahkan. Untuk selamat dari disalah-salahkan dengan cara bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tujuannya, manfaatnya, supaya berakhirlah celaan, berakhirlah teguran dengan penuh cinta. Maka betapa banyak problem itu, problem rumah tangga itu timbul karena banyak istri tidak meneladani Ibunda Aisyah dalam masalah ini. Ini sudah tahu mengarah ke ribut, malah diteruskan. Ya jadi ribut. Kalau ini mengarah ke ribut kemudian dibelokkan sebagaimana cerdasnya Ibunda Aisyah, kan nggak jadi ribut. Bukan malah dilanjutkan, fokus pada tuduhan tadi. Ini tuduhan kalau Nabi mau pergi ke rumah istri yang lain. Maka di antara hal yang penting untuk para istri adalah teladanilah Ibunda Aisyah dalam masalah semacam ini. Jika tahu obrolan itu sudah menjurus ke arah keributan, cerdas menangkap suasana, alihkan kepada yang lain supaya keributan tidak jadi keributan. Demikian sejumlah hadis yang kita kaji, kita bahas dan kita ambil pelajarannya dari sisi membangun hubungan yang baik, penuh keharmonisan, penuh cinta dan sayang di antara suami istri sebagaimana yang diteladankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga Nabi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita simak menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan keseharian kita, rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita semua Allah jadikan sebagai rumah tangga yang penuh bahagia, rumah tangga yang penuh cinta, rumah tangga yang penuh sayang. Demikian, wassalamualaikum
Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada sesi tanya jawab enggak? Atau